Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in qulna lil malaikati isjudu li atama fasjadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Al-ayat. Amma ba'd. Hadirin berbahagia, pernah suatu kali Kanjeng Nabi menjumpai para sahabatnya berkumpul mengitari seseorang. Ketika Kanjeng Nabi menanya, "Ada apa kalian berkumpul di sini?" Lantas sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ini ada orang gila yang sedang mengamuk. Karena itulah kami berkumpul di sini." Lantas Kanjeng Nabi mengatakan, orang ini bukanlah gila. Ia hanyalah sedang mendapat musibah. Lantas Kanjeng Nabi melanjutkan, tahukah Anda siapakah orang yang benar-benar gila? Dan sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kami nggak tahu." Akhirnya Kanjeng Nabi mengatakan bahwa orang yang benar-benar gila adalah mereka yang pertama, ciri-cirinya orang yang berjalan dengan sombong. Ya. Anda bisa bayangkan bagaimanakah orang berjalan dengan sombong itu ya. Ya. Dengan ekspresi yang seolah-olah nggak ada takut, ya. Seolah-olah kebanggaan ada pada dia, seolah-olah dia memiliki menggenggam dunia dan isi-isinya. Seperti itu. Atau mungkin kalau kita kaitkan pada zaman raja-raja dulu, Raja Romawi terutama, mereka menggunakan pakaian yang melebihi batas tingginya. Kalau seandainya mungkin tingginya 170, maka dia pakai pakaian yang sekitar 2 meteran, sehingga ada semacam sisa yang mampu menyaput lantai itu sendiri. Dan sekali lagi itu merupakan kesombongan. Atau juga kalau mungkin panjenengan pernah melihat film, saya lupa judulnya ya, yang aktornya adalah Valentino ya. Wah, orangnya itu gagah, keren, ganteng, sekaligus berjalannya kayak lanang-lanang dewe aja. Wah, asik tuh orang ya. Dan itu merupakan bentuk ciri-ciri kesombongan. Ya. Dan yang kedua adalah orang yang senantiasa memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Pernah Anda melihat orang demikian? Ya. Pandangannya itu nggak enak. Kalau melihat orang mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan rasa penuh kecurigaan. Wah, ini saya pernah menemui orang demikian ya. Mungkin pada saat itu saya memang ya katakanlah penampilan yang awut-awutan ya, waktu itu saya di Bogor sana. Sehingga ketemu orang yang gagah, keren, kaya. Dia melihat kami, melihat saya terutama dengan pandangan seperti itu. Pandangan menghinakan, pandangan merendahkan, pandangan apalagi menafikan. Dan saya harap panjenengan semuanya jangan sampai punya perilaku seperti ini, karena itu merupakan sekali lagi ciri-ciri kesombongan. Dan yang ketiga adalah yang membusukkan dada. Wah, ini artinya adalah ini merupakan insya Allah kalimat kiasan ya, artinya bahwa dia senantiasa merasa dirinya unggul dari orang lain, baik secara materi, intelektual, fisik, face misalnya. Kadang-kadang ada loh ya, bahwa orang yang katakanlah kebetulan dikasih oleh Allah wajah yang ganteng ya, good looking, wajah yang cantik, very most beautiful misalnya. Atau juga mereka yang kaya, atau juga mereka yang misalnya mendapat
kehormatan di masyarakatnya menjadi sesuatu ya. Apa dia mungkin merupakan orang yang kebetulan ditakdir oleh Allah menjadi ketua, misalnya Karang Taruna. Ini semuanya adalah kadang-kadang dengan adanya demikian, mereka menjadi lain karenanya. Ayu sombong, ganteng sombong, sugih sithik sombong, jalannya berbeda dan lain-lain. Ya, naudzubillah. Kemudian orang sombong adalah mereka yang berbuat maksiat sekaligus berharap akan surga Allah. Wah, ini kurang ajar ini orang ya. Berbuat maksiat tiap hari, tapi ada rasa bahwa dia nanti kalau meninggal surga. Dan dia sama sekali nggak punya rasa introspeksi pada dirinya. Siapakah dia? Karena apa? Karena mereka merasa dirinya lebih dari orang lain, sehingga dekat Tuhan pun juga mereka demikian. Maksiat jalan terus, sementara berharap akan surganya Allah. Nah, ini kan ironi namanya ya. Kemudian kejelekannya membuat orang lain tidak aman. Ya, gimana? Kejelekannya dia, akhlaknya dia yang jelek, itu membuat orang lain gak aman. Ya. Misalnya dia adalah merupakan biang kerok daripada yang ada di masyarakat, ya. Di masyarakat dia biang kerok, sehingga keberadaan dia ya itu menjadikan orang gak aman, bahkan takut karenanya. Dan anehnya dia merasa bangga dengan hal itu. Dan yang terakhir adalah kebaikannya tidak pernah diharapkan oleh orang lain. Ini mungkin kalau dalam pepatah Arab mengatakan bahwa dia itu termasuk orang yang wujuduhu ka'adamihi. Adanya dia seperti tidak adanya dia. Artinya bahwa walaupun dia orang kaya misalnya, maka gak direken ya. Dia ikut berkumpul di majelis taklim misalnya, maka kehadirannya seolah-olah dianggap gak ada aja, lewat aja. Walaupun mungkin dia misalnya berbuat baik, katakanlah mungkin membagi rokok misalnya, tetapi hal itu sama sekali akan dilewatinya. Kenapa? Karena mungkin background yang ada sebelumnya membuat banyak orang merasa gregetan, merasa mangkel, merasa kecewa dengan perilaku sebelumnya. Kira-kira demikian, oke? Hadirin berbahagia bahwa kata majnun ya, atau gila, atau orang gila ya, itu adalah asal kata daripada jannat, yakni menutupi. Sehingga kalau ya orang majnun itu adalah intinya bahwa apa yang disebut majnun oleh Kanjeng Nabi dan majnun oleh sahabat berbeda. Kalau majnun yang disebut oleh sahabat adalah mereka yang sesungguhnya majnun yang disebut oleh Nabi adalah mereka yang sesungguhnya masih punya akal, tapi akalnya tidak bisa menerangi perilakunya. Kasihan ya, kasihan sekali. Dan yang kedua adalah akalnya sudah dikuasai oleh nafsunya. Itulah orang majnun yang dimaksud oleh para sahabat ya. Padahal dia sekali lagi bukan gila dalam arti sesungguhnya, tapi dia adalah orang yang terkena musibah, mubtala.
bahwa sekali lagi orang demikian itu akalnya sudah dikuasai oleh nafsunya. Hadirin berbahagia bahwa orang-orang pada saat itu, para sahabat menyebut orang-orang yang abnormal itu adalah majnun. Padahal sesungguhnya adalah orang ini adalah sedang terkena musibah, mubtala kata Rasulullah. Yakni orang yang kena musibah atau orang sakit. Kira-kira kalau mungkin ada orang sakit, apakah Anda menjauh? Tidak. Mereka adalah butuh pertolongan kita, oke? Nah, hadirin berbahagia bahwa orang-orang mubtala ini, orang-orang yang kena musibah ini, ya, yang kata sahabat adalah orang gila, mereka itu adalah orang yang sakit, yang tidak sanggup menanggung derita hidupnya. Jadi kalau mungkin ada orang di pinggir jalan ya, dengan pakaian compang-camping, kalungan, kadang-kadang saya pernah lihat kalungan ember misalnya ya, dengan cengengesan yang kayak gena, itu sebenarnya adalah bukan gila mereka itu. Mereka saking tidak kuatnya menahan yang nggak sanggup menanggung derita kehidupan ini. Dan perilaku aneh yang ia tunjukkan adalah teknik melarikan diri, eskapisme dari kenyataan yang ada. Ya, jadi teknik dia di dalam bermetamorfosis menjadi orang gila misalnya, itu merupakan bentuk bohong-bohongan aja. Padahal dia tahu, dia sadar ya, bahwa dia adalah bukan gila, tapi dia adalah orang sakit yang saking menderitanya batinnya. Kenapa dia menderita batin? Bisa jadi mungkin karena yang pertama berpisah dengan orang yang dicintainya. Wah, keren ya. Mudah-mudahan kita bisa menikmati dengan lama kepada orang-orang yang kita cintai. Kenapa? Karena mungkin kalau kita nggak sanggup, na'udzubillah, jangan sampai kita menjadi orang yang mubtala seperti yang dikatakan Kanjeng Nabi. Ya. Sebab masalah cinta ini kadang-kadang repot ya. Sesuatu yang abstrak tapi kehadirannya seolah-olah real itu sendiri. Ya. Baik cinta kepada sesama ya, atau ke hal-hal yang lainnya, terutama kepada istri dan anak-anak serta yang lainnya. Ya, kalau mungkin kita ngomong masalah cinta panjang ya. Intinya bahwa kalau seorang sudah terkena hal demikian, seringkali banyak orang yang gak mampu karenanya. Mungkin sebabnya adalah pertama mentalnya yang sudah merebas, artinya dia tidak terlampau paham akan godaan yang ada. Yang kedua adalah mungkin basic agamanya kurang, maaf ya. Ya, banyak hal yang bisa menjadikan orang menjadi mubtala, atau kata para sahabat majnun atau gila. Yang kedua adalah kenapa dia menjadi mubtala atau orang sakit atau orang yang perlu dikasihi adalah mereka karena boleh jadi yang pertama adalah karena berpisah dengan orang lain, berpisah dengan orang yang dicintai, dan yang kedua adalah dikhianati sahabat. Nah ini ya.
Makanya kalau kita menyinta, baik itu kepada istri misalnya, berikanlah cinta yang wajar, cinta yang medium, tengah-tengah aja, ya. Karena apa? Boleh jadi nanti orang yang Anda cintai berbalik menjadi orang yang Anda musuhi, atau sebaliknya, Anda yang selama ini mungkin musuhi orang, ya, terutama lawan jenis, maka boleh jadi nanti suatu saat Anda akan menyintai habis-habisan. Wah, ini kan asik ya. Itulah sebabnya bahwa di dalam masalah demikian kita dilarang, ya, untuk terlampau mengidolakan, menyintai seseorang, termasuk dengan sahabat. Sahabat memang demikian, sama kadang-kadang ya, seringkali mungkin membuat kita bahagia kadang-kadang. Bahkan mungkin seringkali sahabat ini pengganti keluarga, bahkan lebih. Tetapi kadang-kadang mungkin sahabat bisa saja meninggalkan kita tanpa sebab misalnya. Dan bagi kita yang mungkin selama ini tergantung dengan sahabat, akan menjadi oleng karenanya. Ya, oke. Yang ketiga adalah seringkali orang terkena mubdalah adalah karena faktor kehilangan pekerjaan. Ya, misalnya saya pernah lihat di televisi ya, orang yang terkena PHK secara massal misalnya, mungkin 90% yang lainnya bisa tetap survive ya, mencari kerjaan lain, sementara yang 10% ya, ini kadang-kadang mereka nggak dapat pekerjaan dan akhirnya mereka merenung, akhirnya ngelambiar ya. Kalau istilah psikologinya adalah dia sudah terkena depresi mungkin, atau meningkat menjadi manis depresi, dan akhirnya dia terkena skizofrenia. Ya, skizofrenia itu aneh ya. Disuruh beli terasi, malah pulang mendapat roti. Nah ini, ya. Disuruh beli rokok, ternyata pulang-pulang membawa apa? Sayur. Nah ini kan sudah mulai berubah semuanya ya. Itu sekali lagi adalah karena faktor terlampau concernnya dia memikir hal yang satu. Sehingga mungkin barangkali dia memiliki basic agama, insya Allah kayak demikian. Ya, misalnya dipakai tafakur, membaca Quran dan sebagainya, insya Allah ya akan reda dengan sendirinya. Tetapi karena faktor dia memang ya kurang dalam agama, sehingga begitu kena PHK langsung munting dia. Sementara umur sudah gak muda lagi, sehingga mencari way out yang lain akan kesusahan, ya, akan susah dia. Dan terakhir, kenapa dia menjadi mubtala adalah karena menghadapi buah si malakama. Nah ini ya, misalnya ada banyak para mertua ya, itu kadang-kadang sering stres karena faktor antara ketidakcocokan menantu dengan mertuanya, menantu dengan dianya, atau anaknya mungkin ikut-ikutan serta ya membela istri atau suaminya, sehingga orang tua yang tadinya mungkin care dengan putrinya atau putranya menjadi enggak gara-gara masalah demikian. Ya, atau juga faktor yang lain ya, buah si malakama dihadapi oleh orang yang sehingga menjadikan dia mubtala karenanya. Oke? Hadirin berbahagia bahwa orang-orang yang terkena musibah, mubtala, atau mungkin kata sahabat adalah orang majnun, gila, maka orang ini amat sangat
dibutuhkan. Amat sangat diharapkan ya Anda membantunya. Ya. Bahwa kalau panjenengan ketemu orang yang compang-camping di jalan ya, ketawa sendiri, kalungan tampar dan sebagainya, itu sebenarnya orang yang mubtala, yang perlu dibantu, yang perlu dikasihani, yang perlu diberi solusi. Ya. Dan yang kedua adalah usahakan kita semua meringankan beban deritanya. Ya kalau mungkin barangkali panjenengan gak bisa membawa dia ke rumah sakit jiwa misalnya, atau Anda gak bisa membawa dia ke psikiater misalnya, cukup panjenengan care dengan dia, dengan memberi misalnya makanan, pakaian layak dan seterusnya. Jangan sampai malah diketawain, diusir, bahkan saya pernah lihat itu ya, orang mubtala diuber-uber. Wah, jadi kayak lucu gitu ya. Ini orang kurang ajar banget ya. Wis orang seperti ini digoda, diuber-uber, diantemi. Wah. Ini yang gila siapa sih ya? Yang nguber-nguber apa dianya? Akan begitu ya. Oke, yang ketiga adalah memberi jalan keluar kepada dia yang sedang terkena mubtala ini. Ya. Mungkin barangkali kita bisa mengakomodir masyarakat plus dengan RT RW setempat dalam rangka memberikan jalan keluar kepada si mubtala. Tadi saya bilang, apakah dia perlu dibawa ke rumah sakit gila misalnya, dibawa ke psikiater. Intinya bahwa dia perlu ditolong. Jangan sampai dia terlalu lama menderita dan akhirnya gak ada orang satupun yang peduli. Karena selama ini adalah orang-orang demikian itu sudah lepas saja dari kita semuanya. Dengan kata lain, orang-orang demikian gak kereken, baik oleh pribadi kita ya, atau masyarakat pada umumnya, atau bahkan pemerintah ya, bahwa pihak dinas sosial kadang-kadang cuek aja ya melihat hal demikian, kecuali kalau mungkin dipaksa baru mereka bergerak. Kalau enggak, seolah-olah mereka nutup matanya aja. Padahal sekali lagi ini merupakan tanggung jawab mereka ya, dinas sosial misalnya, atau masyarakat pada umumnya, dan kita sebagai warga negara yang diharapkan bisa menyelesaikan way out mereka, menyelesaikan jalan keluar yang ada, walaupun ya dengan sekedar memberi makan misalnya dan lain-lain ya. Atau juga orang mubtala ini juga perlu diberi jalan keluar yang sifatnya apa? Non fisik, artinya kalau memang dia kelihatannya nggak terlalu berat, maka perlu dibawa ke misalnya kiai atau orang-orang yang memiliki agama mumpuni untuk bisa menjadikan si mubtala ini menemukan jalan keluarnya. Dengan kata lain, mampu untuk menyembuhkannya. Karena apa, sekali lagi, mubtala ini kadang-kadang ya awalnya mungkin stres biasa ya, tertekan, stres, kemudian meningkat ke depresi, manis depresi, baru yang terakhir adalah ke skizofrenia. Artinya jangan sampai si mubtala ini
menempati kedudukan skizofrenia. Ini agak sulit nih memang cara menyembuhkannya. Tapi kalau masalah masih dalam tahap-tahap tekanan, stres, depresi, insya Allah masih bisa. Tapi kalau sudah nyampe ke skizofrenia, nah ini agak susah ya. Sehingga kita perlu diminta untuk menyelesaikannya dengan baik-baik. Karena apa? Sekali lagi, mereka adalah manusia. Oke? Hadirin berbahagia bahwa kata Kanjeng Nabi, orang-orang mubtala ini adalah orang yang bukanlah tertutup akalnya. Artinya dia masih bisa mikir. Cuman kadang-kadang dia memiliki apa semacam kayak aktor aja, berpura-pura agar orang lain acuh dengannya. Padahal kita ingin menolong, tapi mereka justru sebaliknya. Ya, ingin bersama dunianya, bersama angannya, bersama imajinasinya, dan lain-lain. Yang kedua, kata Kanjeng Nabi bahwa orang mubtala ini merupakan orang yang hancur hatinya. Bayangin ya, orang yang hancur hatinya. Ini seringkali kita lihat pada peristiwa-peristiwa orang-orang yang misalnya katakanlah bercinta dengan efek apa namanya? Dengan efek apa? Cinta yang gak terbalas dan sebagainya. Ini juga mungkin merupakan hal-hal yang mampu menjadikan orang hancur hatinya. Ya, banyak ragam dalam rangka menuju mubtala. Tetapi sekali lagi, kalau kita peduli kepadanya, pada mereka, maka insya Allah akan tertolongi dengan seksama. Ya, oke. Dan yang terakhir kata Kanjeng Nabi bahwa orang-orang yang kena mubtala, orang-orang yang terkena musibah adalah mereka yang perlu untuk didekati. Ya, mubtala perlu didekati, majnun perlu dijauhi. Nah ini. Jadi orang yang kayaknya gila tadi itu perlu ditolong. Sementara majnun harus dijauhi. Ya. Seperti tadi saya bilang bahwa orang majnun adalah orang yang tadi kita sebut ya. Dan itu perlu dijauhi. Kalau Anda menemukan orang yang katakanlah berjalan dengan membusukkan dada, itu nggak usah ditolong. Kalau perlu bahkan harus dijauhi. Karena apa? Efek orang-orang majnun ini kadang-kadang nanti khawatir ya. Ibarat apa namanya? Ibarat kita berteman ya, itu kalau Anda berteman sama orang penjual minyak wangi, insya Allah Anda akan wangi karenanya. Dan sebaliknya kalau Anda berteman sama tukang sampah, Anda akan bau sampah. Sama, kalau Anda berteman sama orang sombong, maka khawatir nanti Anda akan menjadi sombong karenanya. Oke? Hadiah berbahagia. Kanjeng Nabi pernah berkata kepada Abu Dzar Al-Ghifari ya, bahwa barang siapa yang punya hati sombong, takabur, walaupun sebesar debu, maka dia tidak akan pernah mungkin mencium bau surga. Subhanallah. Ya. Jangankan kita mungkin berperilaku sombong itu sendiri ya. Bahkan di hati kita ada sedikit rasa sombong, maka kata Rasulullah tidak akan pernah dia merasakan, mencium. Jangankan merasakan surga, mencium bau surga pun tidak. Nah ini.
Naudzubillah, oke ya. Kadang-kadang kadang-kadang mungkin kita melihat hal demikian seolah-olah ringan sekali, padahal efeknya adalah seperti ini, ya. Jangankan kita berbuat langsung kesombongan, ya. Di hati kita ada sedikit saja sebesar biji zarah atom, maka kita seolah-olah dilarang oleh Kanjeng Nabi untuk memperoleh jangankan surga, baunya pun kita seolah-olah diharamkan. Naudzubillah. Oke. Hadirin berbahagia, untuk mendeteksi apakah kita termasuk orang yang sombong apa tidak, mari kita lihat bahasan selanjutnya, ya. Kita bisa mendeteksi hal demikian melalui hati masing-masing. Apakah nanti Anda termasuk orang sombong apa tidak? Oke. Yang pertama adalah dia tidak mau menerima kebenaran dari orang yang di bawah dia. Dia tidak mau menerima kebenaran dari orang di bawah dia. Misalnya Anda seorang katakanlah guru, Anda nggak mau menerima kebenaran dari murid Anda. Anda seorang direktur, Anda nggak mau menerima kebenaran dari pegawai Anda. Misalnya Anda seorang juragan, Anda nggak mau menerima kebenaran dari guru Anda. Anda seorang dosen, Anda nggak akan mau menerima kebenaran dari mahasiswa Anda, dan seterusnya. Ya, sering kita menemukan perilaku seperti ini. Bahkan mungkin termasuk diantaranya, maaf, saya sendiri. Tapi insya Allah, mari kita sama-sama memperbaiki diri untuk itu. Oke ya. Yang kedua adalah dia tidak mau mendengarkan nasihat dari anak atau istrinya. Atau dia nggak mau mendengarkan nasihat anak dan suaminya. Iya, karena seorang suami itu kadang-kadang demikian ya. Dia merasa sebagai kepala rumah tangga, sehingga kalau ada anaknya menasehati misalnya karena kurang A, B, dan C ya, misalnya ada kekurangan yang ada, kadang-kadang suara anak, suara istri itu alah, apaan ya. Ini merupakan bentuk ciri-ciri kesombongan yang ada. Yang ketiga adalah mungkin karena Anda, maaf, orang NU, ya, maka Anda tidak akan pernah mendengar, walaupun benar, dari orang selain NU. Dari Muhammadiyah misalnya, maaf, saya ngomong demikian karena supaya jelas saja ya, nggak ada maksud lain. Ya, misalnya Anda mendengar suara yang sangat baik dari orang Islam selain Anda akan tolak, lah, ngapain? Ini juga merupakan kesombongan. Kemudian yang lain adalah karena Anda berilmu, maka Anda akan merendahkan orang-orang yang ada di bawah Anda. Maaf, misalnya tukang becak, pelacur, pengemis, Anda akan merasa, wah aku jebolan taber ya, tambak beras, dan dia tidak. Itu juga merupakan bentuk kesombongan, ya. Karena apa? Mungkin dia gak mondok, mungkin dia tidak menuntut ilmu karena faktor ekonomi. Sementara Anda punya kesempatan mondok karena Anda punya ekonomi. Hanya itu bedanya. Padahal masalah intelektual boleh jadi mungkin jauh dia lebih canggih, lebih hebat dibanding Anda, maaf. Dan saya tentunya ya sama. Dan yang selanjutnya adalah Anda sombong dengan ibadah Anda. Setelah Anda, maaf ya, qiyamul lail tiap hari, sehingga Anda merasa,
saya adalah orang yang lebih baik dari yang ada misalnya. Wah ya, karena dia sudah menjalankan qiyamul lail ya, mulai dari katakanlah setahun yang lalu hingga sekarang, maka dia merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Dan dia merasa lebih soleh, lebih solihah dibanding yang lainnya. Ini juga merupakan ciri-ciri kesombongan. Atau juga Anda sombong karena Anda merasa bacaan Quran Anda lebih fasih, lebih tartil dibanding yang lainnya. Anda merasa gitu aja sudah termasuk sombong itu sendiri. Ya. Kemudian karena Anda kaya, maka Anda busukan dada kepada orang-orang yang di bawah Anda. Ya sering ya, orang kaya kadang-kadang perilakunya agak sedikit nggak wajar. Ya, sementara kita misalnya orang yang miskin kadang-kadang bahkan ada, ini merupakan bentuk yang sering kali dilakukan oleh banyak orang. Ya, terutama santri. Ya. Mungkin kalau Anda tidak merasa seperti saya ya, bahwa kalau panjenengan ketemu orang kaya, itu kadang-kadang ada yang seringkali dilakukan, dia bersalaman dengan bungkuk-bungkuk. Naudzubillah. Ya. Karena mungkin dia kaya, Anda hormati dengan cara seksama, dengan cara membungkuk. Ini adalah merupakan bentuk kesalahan yang fatal dan sekaligus merupakan kehilangan iman Anda 2/3 pada saat itu. Jangan sampai kita lakukan. Cukup santai aja. Dia kaya karena mungkin bisnisnya lancar, itu aja. Nggak usah pakai yang macam-macam. Ya, toh dia walaupun Anda bungkuk, nggak akan pernah dia mungkin nguncali Anda recehan misalnya, nggak. Ngasih Anda peluang untuk berbisnis bersama, enggak. Ngasih peluang untuk bekerja sama dengan yang Anda secara sektor yang lain, enggak juga. Malah justru Anda menjadi semakin terpuruk di mata dia. Dan yang terakhir adalah Anda seringkali menganggap orang lain gak selevel dengan Anda. Ini juga merupakan kesombongan yang luar biasa. Anda ketemu orang yang stratanya lebih rendah, gak selevel. Anda ketemu orang yang agamanya di bawah Anda, gak selevel. Anda ketemu orang yang intelektualitasnya lebih rendah dari Anda, gak selevel. Itu juga merupakan bentuk kesombongan yang ada. Oleh karena maka sekali lagi kita diharapkan untuk mendiagnosa apakah kita termasuk orang yang sombong apa tidak. Seandainya mungkin kita terjangkit penyakit yang tadi saya sebut, maka segera wafirru ilallah, minta ampun kepada Allah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.